Dari sini kan kita bukan laporan ya, kita hanya permohonan perlindungan hukum atas tindakan tercela yang dilakukan oknum hakim. Ada ini Kak. Jadi maksud kami ke Komisi Yudisial ini adalah kami mewakilin dua pemegang saham dari Waskita Beton Precast. Itu adalah BUMN yang ada sengketa dengan namanya Badan Usaha Milik Daerah Bank DKI. Di sini bisa dilihat tembusannya kami langsung ke semua hampir instansi ya, dengan Bawas kepada langsung ke mana Badan Pemeriksa Keuangan, kami juga tembuskan ke KPK, kami juga tembuskan ke Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus sama Baristim, kami juga tembuskan langsung ke Ketua Komisi 3 DPR RI dan Komisi 6 DPR RI yang kita akan hearing kemudian nanti setelah ini. Permasalahan pokoknya ini bukti-buktinya yang kita bawa ya, semuanya di sini, termasuk putusan-putusan pengadilan. Yang saya ingin jelaskan, pertama sebetulnya ini adalah sengketa Waskita Beton Precast WBP itu telah dilaporkan atau diadukan ke Pengadilan Niaga PKPU dan sudah putus di PKPU dengan jalan perdamaian antara para termohon sama para vendor, yang mana putusannya, amar putusannya ini dituangkan dalam akte perdamaian nomor 67. Bank DKI dari 400 vendor yang kira-kira yang menghadiri gugatan PKPU ini ada kurang lebih 8% termasuk Bank DKI yang tidak setuju. Tapi karena suaranya adalah suara terbanyak sama majelis pengadilan niaga, diputus dikabulkan PKPU-nya. Bank DKI kemudian mengajukan namanya kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak. Nah, karena ini sifatnya perdamaian, tidak ada namanya upaya peninjauan kembali lagi. Berarti sudah ingkrah, sudah tidak ada cerita apa lagi. Bank DKI tidak terima dengan kasus ini. Dia berupaya mencari celah hukum. Dia coba mengajukan gugatan namanya perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ditolak karena ini adalah kompetensi absolut, tidak mungkin bisa diterima karena ini sudah diputus sama Pengadilan Niaga. Dengan demikian, setelah gagal tidak bisa di Jakarta Pusat, mereka berusaha majukan ke Pengadilan Jakarta Timur. Nah, disinilah yang kita curiga, karena waktu masuk ke Jakarta Timur seharusnya kan ditolak seperti Jakarta Pusat, karena peradilan umum kan tidak boleh intervensi atau ikut campur dalam putusan peradilan niaga. Nah, tapi ternyata di sana tuh mulus diterima dengan alasan bahwa yang diproses itu adalah soal namanya akte perdamaian nomor 67. Harus tahu, akte perdamaian itu adalah salinan dari putusan. Daripada itu kan tidak mungkin bisa. Nah, waktu sidang itu terjadi sesuatu hal yang mencurigakan, terlalu memihak. Seperti contoh, tergugat itu dibentak-bentak kan gitu kan. Kemudian terduga minta tunda sidang yang diizinkan. Kemudian menggunakan saksi ahli, tetapi yang tidak ada riwayat hidup. Saksi ahli itu kan harus punya riwayat hidup, punya surat penunjukan daripada universitas, kan harus punya karya ilmiah minimum, harus pernah sidang berapa kali dan sebagainya. Ini sama sekali nggak ada, tapi disumpah kan. Dan putusannya Pengadilan Negeri ini yang aneh, membatalkan akte perdamaian, memerintahkan bahwa supaya WBP ini untuk membayar hutangnya. Berarti kan mencampurin urusannya peradilan niaga. Nah, di manalah sekarang negara Indonesia ini terjadi kekrisruhan. Jadi setiap pengadilan merasa dirinya itu berwenang, yang kita tidak inginkan. Nah, bagaimana proses lebih lanjut nanti kita harapkan ya, bagaimana nanti setelah kita laporkan ke KJ. Dari sini kan kita bukan laporan ya, kita hanya permohonan perlindungan hukum atas tindakan tercela yang dilakukan oknum hakim.
Hasilnya gimana, Pak? Ya, jadi hasilnya itu 12 hari itu akan ditentukan ini diproses lebih lanjut atau tidak karena mereka ada verifikasi. Yang perlu saya tambahkan di sini kan ya. Jadi hakim-hakim itu sudah terang-terangan melanggar namanya disindependensi. Ya, asas hukum disindependensi. Artinya suatu perkara tidak boleh diperiksa oleh dua penegak hukum yang berbeda. Kan gitu, apalagi mencampuri urusan. Mereka itu juga melanggar kompetensi absolut karena pengadilan negeri bagaimana bisa membatalkan putusan pengadilan niaga itu yang sangat tidak dibenarkan. Selanjutnya ya sejauh mana ada faktor-faktor yang mencurigakan itu adalah tugas dan tanggung jawabnya daripada penyidiknya dari KJ, kan bukan saya. Saya kan tidak bisa menilai orang dan sebagainya. Ya kan kira-kira begitu. Pak, alasannya melaporkan kuasa hukum ke sini gimana, Pak? Alasan apa? Atas dasar apa? Alasannya adanya tindakan tercela yang dilakukan oleh oknum hakim PN Jakarta Timur. Kan gitu. Ya tadi saya udah jelaskan kan, ya mereka melanggar asas namanya kompetensi absolut, asas independensi, yang dimana itu tidak bisa mencampuri jurisdiksi dari peradilan lain, kan gitu. Kemudian juga waktu sidang itu kan menunjukkan sikap pemikat. Bagaimana suatu putusan yang sudah diputus oleh pengadilan niaga berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung ternyata dibatalkan oleh PN Jakarta Timur. Salah itu kan kecelakaan gitu kan. Salah satu yang melanggar kode etik itu gimana nih sih, Pak? Pelanggarannya pertama kan ya itu kan dia masukin kompetensi absolut bahwa dia itu kan bukan wewenang dia. Seperti contoh kan, saya sebagai orang preman, saya stop, saya kasih tilang situ, kan saya melanggar. Ini kan bukan wewenang saya kasih tilang. Kan kira-kira gitu semacam itulah. Ya. Kedua juga dalam hal ini dia tidak profesional. Tidak profesional karena apa? Seperti contoh saksi ahli yang tidak ada riwayat hidup, tidak ada apa segalanya dijadikan saksi ahli. Ketiga, putusannya itu kok berani membatalkan, itu kan melanggar asas independensi. Nah itu sudah berat sekali. Ya kalau saya sih mengharapkan hakim ini setidak-tidaknya dipecat ya. Gitu. Termasuk dalam hal ini ada komunikasi antara panitra dengan tergugat satu penggugat kan. Itu kan malah saya bilang yang jadi hakim yang mimpin sidang ini siapa? Kan aneh gitu kan. Nah itu gila. So selanjutnya gimana ya biar aja lah KJ atau Bawas itu yang untuk lebih lanjutnya bisa meriksa. Kami tidak bisa memberikan komentar lebih dari itu. Ya, oke.